Hai semuanya, kenalin saya Hanin Kusum Ardi, Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun ketiga alias tingkat 3. As you know, banyak banget berita miring tentang lapas rutan di Indonesia, terutama perkara korupsi. Biar lebih tahu jelasnya, simak video ini ya. Korupsi masih zaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan tindakan mencari untung yang dilakukan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur, yakni setiap orang memperkaya diri, orang lain, atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Selain unsur, bentuk tindakan yang dapat dikategorikan dalam tindakan korupsi adalah suap-menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Sebagai proses akhir dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, pemasyarakatan memiliki fungsi untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi sosok yang baik, bertanggung jawab, berintegritas, dan ikut berperan aktif dalam pembangunan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, sehingga kemudian dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, pemasyarakatan wajib memenuhi hak-hak yang patut diterima oleh warga binaan pemasyarakatan yang sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia, terkecuali hak atas kemerdekaannya. Sebagai bentuk pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, warga binaan pemasyarakatan diberikan hak pengurangan masa pidana. Salah satu contohnya adalah berupa program pembebasan bersyarat atau PB. Masalah korupsi pada pemberian program pembebasan bersyarat. Program pembebasan bersyarat memiliki tujuan agar dapat, yang pertama, membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan. Kedua, memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana. Ketiga, mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi proses suap-menyuap dengan harapan agar pengurusan program pembebasan bersyarat dapat dipercepat dan dipermudah. Padahal, sebenarnya proses pengajuan pembebasan bersyarat akan berjalan secara otomatis dan terpusat di sistem database pemasyarakatan atau SDP apabila persyaratan sudah terpenuhi. Kebiasaan pemikiran seperti ini dan kurangnya rasa ingin tahu serta belajar terhadap sesuatu, terutama mengenai prosedur, memunculkan banyak budaya buruk seperti penyuapan hingga pungutan liar. Untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut, berikut dicantumkan prosedur yang terdiri dari syarat dan proses alur program pembebasan bersyarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut syarat dan tata cara pengusulan pembebasan bersyarat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, Keputusan Menteri Nomor M.01.PK.04 Tahun 1999, dan Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992.
sebagai bukti pemenuhan syarat pengusulan pembebasan bersyarat, maka terdapat dokumen yang wajib dilengkapi yang terdiri dari petikan putusan dan BA 17, laporan litmas, surat pemberitahuan kepada Kejari mengenai pemberian PB, salinan register F dan daftar perubahan, surat pernyataan narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum, dan surat jaminan dari pihak keluarga atau wali. Sesuai dengan prosedur, pengusulan pembebasan bersyarat gratis dan tidak memungut biaya apapun. Dan sebagai bentuk komitmen terhadap gerakan anti korupsi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Halauli, menyatakan bahwa akan memberikan tindakan tegas berupa pemecatan terhadap petugas yang terbukti melakukan pungutan liar. Selain itu, sebagai bentuk penguatan instansi melalui sumber daya manusia, ditanamkan bahwa untuk selalu menggunakan tata nilai pasti, profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan integritas dalam pelaksanaan setiap tugas pokok dan fungsi di wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.